Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, azani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'man qal haddatsani Mahdi ibnu Maimun an Wasil maula Abi Uyainah an Yahya ibn Uqail an Yahya bin Ya'mar an Abil Aswad Ad-Daili an Abil Aswad Ad-Dili an Abi Dharrin qal qila ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qal alaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin wa tahmidatin sadaqah wa bud'u ahadikum sadaqah qil fi syahwatihi sadaqah qal law wudi'a fil haram alaysa kana alaihi wizr dzalika inna wad'aha fil halal kana lahu ajr. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man, ia berkata telah menceritakan kepadaku Mahdi bin Maimun dari Wasil maula Abi Uyainah dari Yahya bin Uqail dari Yahya bin Ya'mar dari Abil Aswad Ad-Dili dari Abu Dzar, ia berkata, dikatakan, wahai Rasulullah, orang-orang kaya sudah pergi membawa pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tetapi mereka bersedekah, bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Beliau pun bersabda, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Bukankah Allah sudah menjadikan untuk kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih dan tahmid adalah sedekah, dan hubungan suami yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian itu pun sedekah. Dikatakan, apakah dengan menunaikan syahwat juga sedekah? Nabi menjawab, seandainya dia melampiaskan syahwatnya di yang haram, bukankah dosa? Maka demikian pula jika dia menunaikan syahwatnya di yang halal, tentu dia dapat pahala. Nah, ini hadisnya ayol ikhwah dari Abu Dzar. Di sini para sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang kaya sudah pergi membawa pahala. Ini yang berkata orang-orang fuqara muhajirin, orang-orang muhajirin yang miskin. Mereka berkata, orang-orang kaya sudah pergi membawa pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka juga puasa sebagaimana kami puasa. Artinya amal kita sama nih. Bahkan mereka punya kelebihan. Apa itu? Mereka bisa menyedekahkan kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak bisa. Makanya mereka lebih banyak mendapatkan pahala dan membawa pahala. Nah, ini maksudnya. Jadi mereka orang-orang kaya ini bisa mendapatkan pahala lebih banyak daripada kami, gitu. Maka setelah Rasulullah mendengar pengaduan dari sahabat-sahabat yang miskin, beliau pun berkata kepada mereka, bukankah Allah sudah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Artinya, bukankah Allah juga sudah menyediakan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Artinya bisa kalian saingi mereka orang kaya dengan sedekah yang kalian lakukan. Apa sedekah di sini? Nabi menyatakan setiap tasbih dan tahmid adalah sedekah. Tasbih yaitu ucapan subhanallah, tahmid yaitu alhamdulillah. Setiap tasbih, setiap kita mengucapkan subhanallah, setiap kita mengucapkan alhamdulillah, itu sedekah.
Nah ini maksudnya Nabi ingin mengarahkan, gak usah kalian sedih, kalian nggak merasa orang-orang kaya lebih unggul dari pahala, nggak, kalian bisa tasbih, tahmid, itu pun sedekah. Lalu Rasulullah menyatakan bahkan hubungan suami istri yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian itu pun sedekah. Artinya ketika suami istri melakukan hubungan itu intim, itu dianggap sedekah. Nah, ada yang bertanya, apakah dengan melampiaskan syahwat dianggap sedekah? Maka beliau pun menjawab, seandainya si suami, seorang istri atau suami melampiaskan syahwatnya yang haram, bukankah dosa? Artinya, kalau dia melampiaskan syahwatnya pada zina, bukankah dosa? Maka begitu pula kalau dia melampiaskan syahwatnya pada yang halal, yaitu pernikahan, tentu dia dapat pahala. Nah ini Bapak ya, ini hadisnya. Nah dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antara pertama, semangat para sahabat Nabi dalam berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah contohnya fuqara muhajirin, menyaksikan orang-orang kaya, mereka bisa puasa, sholat sama seperti kami, bahkan mereka bisa sedekah. Mereka ngerasa kecil, ngerasa kita juga pengen seperti mereka gitu loh. Nah ini jiwa berlomba ya dalam kebaikan. Ini yang harus ada pada kita ya. Semangat para sahabat dalam berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, sedekah ini bisa diwujudkan dengan beberapa cara. Di antaranya bisa dengan harta dan bisa dengan tenaga, bisa dengan perbuatan maupun perkataan. Kalau perkataan apa? Ya tadi tasbih, tahmid, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Itu semua adalah sedekah. Dan termasuk sedekah juga yang tidak terbayangkan di benak kita, melakukan hubungan suami istri, itu pun ternyata sedekah sebagaimana disebutkan oleh Nabi. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan tasbih dan zikir lainnya, karena itu dianggap sedekah. Lalu faedah berikutnya juga, di dalam hadis ini terdapat isyarat bolehnya kias, analogi. Sebab Nabi ketika ingin menyatakan bahwa seorang yang melampiaskan syahwatnya pada yang halal dapat pahala, beliau menganalogikannya dengan orang yang melampiaskan syahwatnya pada yang haram. Sebagaimana kalau dilampiaskan syahwatnya pada yang haram itu dosa, maka begitu pula kalau dilampiaskan syahwatnya ke yang halal, dia dapat pahala. Inilah kias, analogi. Itu menunjukkan diperbolehkannya kias ya. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, banyaknya jalan atau cara untuk mendapatkan pahala. Banyaknya cara untuk mendapatkan pahala. Karena dalam hadis ini Nabi menyebutkan berbagai macam cara mendapatkan pahala. Sholat, puasa, bersedekah, berzikir, sampai suami melakukan hubungan intim dengan istrinya, itu pun berpahala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.